rodentisida itu untuk, ngeberantas tikus ya, tapi tidak termasuk tikus berdasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengisi dokumen L2 tapi berangkat dari L1 gitu ya. Ini aja ya, menunjukkan keluarganya atau listing keluarganya seperti apa. Jadi nanti kita lanjutnya ke L2 gitu. Nah, dokumen L1 ini harus selalu berdampingan dengan L2 karena ketika kita mengisi L2 nanti ada beberapa yang akan kita salin dari L1 gitu. Nah, kasus di sini yang saya akan bahas hanya nomor 1 dengan nomor 2. Ini juga sekaligus menjawab banyak pertanyaan teman-teman yang menanyakan kalau kepemilikan, atau pengelolaan makan minumnya nol, atau dia bukan rumah tangga tapi dia adalah pelaku usaha pertanian, itu bagaimana gitu. Nah, ini saya contohkan di sini ya. Ini untuk Pak Andi nomor urut bangunannya 1. Ya, keberadaannya ditemukan, makan minumnya 1, nomor urut rumah tangganya 1, dan dia kepala keluarga sekaligus kepala rumah tangga gitu. Ternyata di dalam rumah Pak Andi ada Budi dan istrinya Nani ya, mereka udah membentuk keluarga baru makanya di Prelisada, tapi, mereka belum berumah tangga, maksudnya pengelolaan makan minumnya masih ikut ke Pak Andi gitu ya. Berarti nomor bangunannya sama, keberadaannya ditemukan, pengelolaan minumnya nggak ada. Nomor urut rumah tangganya 1 ya, karena si Budi ini bagian dari rumah tangga Andi. Oke, untuk identifikasi kakaknya dia cuman kakak saja, maka KRT ditanyakan di sini, kita isi, berarti Andi. Nah, untuk mengisi usaha pertaniannya si Budi ini maka diisi di, kolomnya si Andi gitu ya. Nah, Pak Andi ini dia adalah petani, saya di sini akan mencontohkan dia adalah petani jagung dengan perkebunan tembakau atau, tembakau gitu ya. Untuk Andinya saya akan coba dia di hortikultura, kita akan coba pakai, cabai merah besar gitu. Berarti ada tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Nah, ini yang kita tanyakan, yaitu yang pada periode awal Mei 2022 sampai akhir April 2023 gitu ya. Nah, untuk peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertaniannya akan saya skip dulu gitu ya. Karena materi L2 ini sangat, banyak dan kompleks gitu, kalau saya bahas semuanya nanti malah kayak nggak jelas gitu ya. Oke, dan ini saya bahas dari yang paling mayoritas itu ya, memang mayoritas di kita atau di Indonesia atau di perdesaan gitu ya, karena yang saya bahas ini adalah perdesaan, itu adalah tanaman semusim ya, itu baik dari tanaman pangan, hortikultura, ataupun perkebunan gitu. Oke. Nah, subsektor utamanya kita bisa tanyakan kepada narasumber atau kepada responden gitu ya. Kalau responden menentukan kita tinggal isi aja subsektornya, kalau misalkan enggak kita coba, berikan penjelasan bahwa subsektor utama itu adalah subsektor yang misalkan nilai produksinya paling tinggi gitu ya atau paling besar. Nah, ternyata Pak Andi pas kita tanya dia mengatakan bahwa subsektornya itu adalah cabai merah gitu karena itu, luas lahannya paling besar dan nilai produksinya paling tinggi misalkan gitu ya. Nah, kalau cabai berarti dia masuknya ke hortikultura, maka kode subsektornya adalah 2. Nah, jumlah anggota rumah tangga yang menjadi pelaku itu kan ada 2, Pak Andi dengan anaknya Pak Budi atau si Budi. Nah, berarti kodenya 2. Nomor urut rumah tangga pertaniannya itu nomor 1 gitu ya. Kalau seperti ini kita lanjut ke pengisian. 1.00 ini jam mulai wawancara, misalkan di sini saya pakai jam 1 siang, karena biasanya petani itu, pulang dari ladang kan waktu duhur ya. Jam 12 mungkin mandi, sholat, dan jam 1 mungkin udah bisa kita ajak ajak mengisi dokumen gitu. Nah, untuk blok 1 keterangan tempat ya, makanya tadi saya minta atau saya sarankan selalu bawa L1, jadi supaya ya 101, 102, 103, 104, 105 kita di sini pakai perdesaan, oke. Nah, 106, 107, 108 ini ada di L1 ya, oke. Contohnya, nah ya, ini kode provinsi, kode kabupaten, kode kecamatan, di sini ada, kelurahan, jadi tinggal kopikan saja ya. Ini untuk SLS ya kodenya, dan ini untuk nama SLS-nya ya. Ini namanya ini juga ditulis ya, dituliskan di sana nanti.
Kalau ini saya yakin teman-teman juga udah pada paham ya. Di sini ditulis namanya, terus di sini kodenya ya. Ini namanya, ini kodenya, ini namanya di sini ditulis, ini kodenya gitu ya. Oke. Nah, keterangan rumah tangga, nama kepala rumah tangga. Nama kepala rumah tangganya adalah Pak Andi tadi ya. Kemudian alamat rumahnya ya ditulis misalkan Cempaka. ID landmark Wilkerstadtnya disalin di sini ya. ID ini didapetin pada saat teman-teman sudah melakukan tagging di aplikasi Wilkerstadt gitu. Contoh misalkan di sini J1250T misal seperti itu ya. Oke. Luas tempat tinggal. Nah, kalau misalkan responden kita nggak tahu atau bingung, teman-teman bisa coba bantu dengan nanya berapa ke berapa gitu ya, atau berapa meter kali berapa meter, atau misalkan teman-teman bisa lihat di SPPT-nya, boleh pinjem gitu ya untuk dilihat gitu. Nah, misalkan di sini karena 2 keluarga 10 kali 10 ya, misalkan 100 meter persegi untuk tanahnya misalkan 12 kali 12 tanah yang ditempati atau ada bangunan tempat tinggalnya itu ya, jadi 144. Nah, untuk banyaknya anggota rumah tangga tadi ada 4. Nama anggota rumah tangganya kita coba isi. Nah, untuk kepala rumah tangga itu isi paling atas karena kodenya ini udah terprint dari sananya ya, kode 1 itu kan kepala rumah tangga gitu. Nah, Ibu Nina ini kode 2 karena istrinya kepala rumah tangga, si Budi ini kode 3 karena anaknya kepala rumah tangga, dan Nani itu adalah kode 5 karena itu menantunya kepala rumah tangga. Jenis kelamin ini ya, laki-laki 1, perempuan 2. Ini umur ya teman-teman bisa lihat atau bisa tanyakan langsung, atau kalau misalkan nggak ada bisa perhitungkan dari kakaknya gitu ya, atau kartu keluarganya. Misalkan ini 50, ini 47, anaknya 27 tahun, istri anaknya 25 tahun misalkan. Kemudian untuk nomor urut 207 ini menanyakan mengenai pendidikan terakhir ya, atau lulusan apa. Nah, kalau Pak Andi misalkan pernah sekolah SD tapi udah kelas 4 keluar, artinya nggak sampai dapat ijazah, berarti kodenya 2 karena dia pernah sekolah tapi nggak tamat gitu ya SD-nya gitu. Nah, kalau Nina misalkan dia lulusan SMP, berarti kode 4. Nah, misalkan si Budi ini lagi kuliah nih S1, tapi kan masih kuliahnya lagi gitu ya. Jadi ijazahnya SMA, SMA-nya non pertanian misalkan ya, berarti kode 6. Istrinya misalkan udah lulus S1 non pertanian, berarti kodenya 10. Nah, status perkawinan, 1 itu belum kawin, 2 kawin, berarti ini 2 semua ya. Nah, di sini ada cerai hidup, ada cerai mati. Cerai hidup itu perpisahan karena ya berpisah gitu ya. Kalau cerai mati itu atau berpisah karena salah satu pasangannya meninggal gitu ya. Jadi ditinggal meninggal atau ditinggal mati oleh pasangan gitu. Kemudian apakah ART bekerja selama periode Mei 2022 sampai di akhir April 2023 gitu ya. Nah, bekerja di sini nggak melulu mengenai dapat gaji gitu ya, tapi membantu orang bekerja juga itu adalah masuknya bekerja. Contohnya, si Andi ini punya bengkel ya, yang punya usahanya si Andi nih. Si Nina itu bantuin misal gitu ya. Misal bantuin dan nggak diupah. Nah, itu masuk bekerja juga gitu ya. Tapi kalau membantu orang melakukan kegiatan yang nggak bertujuan dapetin keuntungan, misalkan ya. Misalkan ada orang nih ya, nah mau nebang pohon. Nebang pohon itu misalkan nebang pohonnya bukan untuk mencari keuntungan gitu ya. Nebang pohonnya karena ya udah ini pohon nih ngalangin nih nggak jelas gitu ya. Nah, si Nina bantuin gitu ya. Nah, itu nggak masuk bekerja gitu. Oke. Tapi kalau nebang pohonnya untuk dapat keuntungan ya, misalkan memang karena dia punya jasa nebang pohon gitu ya. Terus si Nina ngebantuin nebang pohon, nah itu masuk gitu ya. Oke. Nah, misalkan si Andi ini bekerja karena dia tadi petani itu ya, fokus di ladang, kemudian istrinya si Ibu Nina ini fokus ngurus rumah tangga. Nah, fokus rumah tangga jadi nggak bekerja ya gitu. Nah, si Budi ini petani juga, kemudian Nani fokus di rumah juga gitu ya. Nah, jika yang kode 2 itu langsung aja ke ini ya, 212. Sekarang kita lanjut ke kolom 210 oke ya. Apa aktivitas ekonomi yang dilakukan gitu ya. Nah, karena si Andi dan si Budi ini adalah pemilik atau pengelola usaha pertanian ya. Kemudian pertaniannya itu adalah usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan gitu ya.
maka masuk kode 1 ya. Kodenya bisa teman-teman lihat di sini ya. Saya yakin teman-teman udah paham jadi nggak perlu saya jelaskan, ini bisa dibaca gitu ya. Nah, berarti ini kodenya 1, si Budi juga 1 gitu ya. Apakah bekerja dalam unit usaha pertanian menjadi aktivitas utama? Iya, iya gitu ya. Apakah memiliki lahan, eee, dengan bukti kepemilikan tertulis? Iya, tidak, iya, tidak. Apakah memiliki lahan pertanian dan berhak untuk menjual? Iya, tidak, iya, tidak. Misalkan si Budi ini memang, udah dikasih lahan sama bapaknya gitu ya, dan memang di SPPT-nya juga udah namanya atas nama Budi misalkan. Apakah memiliki lahan pertanian dan berhak untuk mewariskan? Kan iya, tidak, iya, tidak, misalkan ya. Nah, jika rincian 210 berkode 12 atau 3 gitu ya, berikan nomor urut unit usaha pertanian perorangan. Si Andi ini berarti nomor urut 1 dan si Budi nomor urut 2 ya. Jadi ini nomor urut UTP-nya ya, unit usaha, pertanian gitu. Nah, ini untuk pengisian blok 2 L2. Nah, kita lanjut ke blok 3 ya, total lahan unit usaha pertanian. Nah, di pojok kanan atas itu ada, isian yang harus diisi ya. Oke, ini 101, ini 102 udah ada nomornya ya, 103, 104 gitu ya. Nah, itu ngambilnya dari mana? Itu ngambilnya nah dari, keterangan tempat. Ini 101 ya, 102, 103, tinggal teman-teman kodenya disalin ulang. Namanya nggak usah disalin ya. Jadi yang disalin itu kodenya aja, ya gitu. Kode provinsi, kode kabupaten, kode kecamatan, kode, kelurahan, kemudian kode SLS dan sub SLS, kemudian ada nomor urut, rumah tangga pertanian, maaf ya, nomor urut rumah tangga pertanian, 108 itu. Kemudian 301 ya, 301 itu adalah nomor urut, unit usaha pertanian. Nomor urut ini ya, berarti di sini ada 2, si Andi nomor urut 1, kemudian si Budi nomor urut 2. Kita isi dari si Andi dulu ya. Nomor urutnya 01, nama pengelola unit usaha pertaniannya Andi, nomor induknya diisi ya. Kemudian nomor HP-nya diisi 085, email diisi. Kalau misalkan nggak punya email dikasih strip aja. Jumlah hari kerja unit usaha selama periode 1 Mei sampai 30 April. Tinggal ditanyakan aja gitu ya. Apakah tiap hari ke ladang, kemudian apakah ada masa liburnya, karena ada beberapa daerah yang ada masa di mana tanahnya itu kering gitu ya, bahkan sampai, pecah-pecah atau sampai, berlobang si tanahnya saking keringnya gitu ya. Jadi itu masa nggak bisa ditanemin gitu ya. Nah, misalkan pada periode ini si Pak Andi bilang, "Oh iya saya cuma nanam 2 musim," gitu ya. "Oh, satu musimnya berapa hari, Pak?" Gitu ya. Misalkan satu musimnya itu 4 bulan gitu. Cuman, kita ke sawah paling ya adalah 3 bulan, yang sebulannya mungkin tuh kayak bisa ditinggalin gitu ya, misalkan. Atau, wah kalau saya tiap hari nih ke ladang gitu ya, ya walaupun ada beberapa yang saya cuman sebentar paling sejam atau sejam setengah gitu. Karena kalaupun misalkan dari rumah nggak ada niat mau ngapa-ngapain, pas udah ke sawah, ternyata ada yang harus dibenerin kayak misalkan, saluran air ya, irigasi yang bocor, galengan misalkan seperti itu. Nah, ini tuh dihitung 1 hari kalau ya, kalau dia bekerja pada hari itu kurang lebih 1 jam. Misalkan nih, pada suatu hari Pak Andi ini ke ladang ya, kemudian ada, tanahnya yang bocor gitu ya, jadi irigasinya nggak baik lah gitu ya, dia benerin, padahal cuman sejam lebih, semenit gitu ya, dia pulang lagi, tapi itu udah masuk 1 hari kerja gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk jumlah hari kerja unit usaha selama periode untuk setiap, tanaman gitu ya, itu bisa berbeda-beda. Jadi itu bisa ditanyakan, kalau misalkan di sini saya pas nanya Pak Andi, "Oh karena saya lahannya ada 3 ya pasti tiap hari hitungannya saya nggak bisa di rumah lah gitu kerja terus dan saya nanam selama 2 periode, satu periodenya 3 bulanan gitu ya. Berarti kalau 2 ini 6 bulan ya, artinya setengah tahun berarti 365 kita bagi 2, 36 berarti ya 18-an ya, 180 harian. Kita lanjut 307, apakah memiliki kartu tani ya, misalkan iya, berarti 1, oke.
Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah menggunakan lahan pertanian ya tidak termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum? Misalkan iya, di kode 1. Kalau kode 2 itu lanjut ke blok 4, kalau kode 1 itu harus melanjutkan pengisian. Berapa banyak bidang lahan yang dikuasai pengelola? Dikuasai itu berarti termasuk lahan bukan punya kita, tapi lagi kita garap nih gitu ya, atau kita nyewa. Nah, itu termasuk lahan yang dikuasai. Justru kalau kita misalkan punya lahan udah pakai sertifikat tanah malah gitu ya, tapi tanah itu lagi kita sewain. Nah, berarti itu bukan lahan yang kita kuasai ya. Jadi lahan, yang kita kuasai itu yang lagi kita pakai gitu ya, mau punya kita ataupun bukan gitu. Intinya kurang lebih ya seperti itulah konsepnya. Misalkan untuk ini ada 3 luas lahan yang pertama, kita inputkan ya luas lahan yang pertama misalkan 1.400. Ya, kita tanya, "Pak, ini berapa meter?" Wah, saya nggak tahu kalau meter, tapi waktu saya ingatnya itu adalah 100 bata gitu ya. Nah, satu bata itu kan 14 meter, jadi 1.400 gitu. Kemudian ada tuh lahan satu lagi katanya 200 bata gitu ya, berarti 2 kalinya ya, 2.800. Nah, kalau tembakau saya tanamnya bukan di sawah, tapi di, kayak lapangan gitu, deket kebun gitu ya, bukan lahan sawah gitu ya, jadi saya suka nanamnya di situ. "Itu berapa meter?" Misalkan kita tanya. "Oh, itu 100 meter karena itu, bukan punya saya, itu sewa," gitu. "Oh, sewanya tertulis nggak?" Misalkan. Sewanya nggak tertulis, nanti ada kodenya ya. Misalkan ini cuman 100 meter lah, 100 meter persegi. Nah, kita total ya, kita totalkan di sini, berarti totalnya berapa? 4.300 ya, 4.300. Nah, ini yang 1.400 itu lahannya lahan apa aja? Oh, itu lahan sawah semua gitu ya. Berarti yang bukan sawahnya nol, 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 ininya nol, 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 nol. Karena ketika semua ini dijumlahkan ya, oke, ketika semua ini dijumlahkan maka hasilnya harus yang ini gitu ya. Kemudian ini yang 2.800 meter persegi atau yang 200 bata ini lahannya lahan apa, Pak? Lahan sawah misalkan. Ya berarti ya udah kita tulis di sini 2.800, eee, sisanya nol semua ya. Karena itu udah 2.800 kecuali misalkan ada yang 2.000-nya lahan sawah, yang 800-nya bukan lahan sawah gitu ya. Tapi dalam kasus ini saya ambilnya lahan sawah semualah. Nah, yang 100 ini bukan lahan sawah katanya, berarti lahan sawahnya nol, terus yang 100 ini semuanya adalah lahan, kering, bukan lahan sawah. Ini nolnya diisi ya, teman-teman, gitu. Terus kita jumlahkan tiap kolomnya ya. 1.400 tambah 2.800 berarti 4.200. 4.200, yang ini 100, yang ini nol semua. Dan seperti tadi ya kita jumlahkan hasilnya harus sama dengan kolom jumlah, gitu ya. Nah, 4.200 ditambah 100 jawabannya 4.300 gitu. Oke, untuk kepemilikan ya, untuk kepemilikan, teman-teman bisa melihat, nah ini ya, nah ini kolom ini menjelaskan kepemilikan ya, kepemilikannya. Misalkan lahan yang pertama tuh milik Pak Andi gitu, terus kita tanya, "Ada sertifikatnya nggak?" Wah, kalau di sini nggak ada, paling saya cuma SPPT. Nah, kalau SPPT berarti masuknya ke ini ya, nah kode yang 6. Oke, berarti kepemilikannya kode 6. Terus yang kedua juga sama. Nah, karena lahan yang ketiga itu sewa dan kebetulan sewanya itu nggak ada perjanjian tertulis. Ya kalau di desa kan cuman gitu aja ya, ada apa ya, dengan kepercayaan aja lah, percaya satu sama lain gitu ya. Nah, kalau sewa tanpa perjanjian tertulis atau tidak ada hitam di atas putih berarti nomor 10 ya. Teman-teman bisa baca aja di situ ya. Untuk jenis irigasinya yang sawah, misalkan irigasi, permukaan tanah, berarti kode 1 ya. Nah, ini untuk isian irigasi ya. Permukaan tanah itu ya yang dialirkan ya, airnya dialirkan. Jadi, memanfaatkan sistem gravitasi lah. Untuk irigasi bawah tanah berarti irigasinya di bawah tanah gitu ya. Kemudian untuk irigasi siraman itu yang nyemprot kayak misalkan sprinkler ya, yang pakai sprinkler ya untuk merata, supaya merata ya, tapi itu airnya berarti disemprotkan ke udara gitu ya. Kemudian untuk irigasi tetesan ini biasanya yang pakai sistem hidroponik ya. Jadi, di atas tanahnya itu ada kayak semacam selang ya,
terus per sekian detik airnya netes gitu ya. Kemudian irigasi lainnya dan yang 6 misalkan tidak beririgasi. Nah, kebetulan ini yang di lahan kering ya, karena tidak ada sumber air, sumber airnya ini berupa sumur ya, jadi nggak pakai irigasi, jadi cuma disiram-siram biasa aja gitu ya. Kalau kering disiram biasa pakai ember gitu ya. Nah, berarti tidak pakai irigasi, nomor 6 misalkan. Nah, untuk lokasi lahan ya, untuk lokasi lahan, oke, kalau kita lihat SPPT ya, itu bisa enak karena di situ ada desanya. Kalau desanya sama dengan desa SLS kita, ya kita tinggal salin kode yang ini, yang di atas ya. Kita salin kode yang di atas, provinsinya, kabupatennya, kecamatan, sama desanya. Berarti 101, 102, 103 sampai 104. Nah, kalau kan lahannya itu kadang beda desa gitu ya. Contoh punya Pak Andi ini yang di desa beliau itu hanya nomor 1, 2 aja misalkan ya. Nah, yang ininya ternyata di desa tetangga 3173 050 004 misalkan kodenya itu gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian setelah itu kita lanjut ke, nah ini halaman pokok atau halaman utamanya. Nah, ternyata pada periode 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023 ya, Pak Andi ini nanam jagung 3 kali nih gitu ya. Yang 2 kali sempat panen ya, yang 1 kali belum sempat gitu ya. Eee, lewat akhir April 2023 itu belum panen ya, gitu. Berhubungan dengan subron ya. Oke, subround. Oke. Sekarang kita tulis dulu aja berarti di sini ada 3 kali ya. Berarti kalau seperti itu kita tulis semuanya. Di sini jagungnya adalah jagung hibrida untuk tanaman pangan musimannya. Nah, teman-teman, untuk nama tanaman tuh dimulai dari sini ya. Oke, di sini A, B, C, D gitu ya. Harusnya di situ ya. Cuman ini karena saya layarnya untuk sebelah situ nggak bisa saya pakai ya. Jadi saya coba tulisnya di sini. Nah, saya coba tulisnya di sini ya. Tapi harusnya di yang tadi ya. Oke, karena nggak bisa saya pakai di sini. Untuk mencontohkan tadi saya coba di sana ngetik nggak bisa gitu ya. Jadi saya pakainya di sini. Kita itu tahu periode itu atau enggaknya seperti apa gitu ya. Saya kasih contoh ya. Nah, periode ini itu yang masuk adalah untuk tanaman semusim ya. Itu adalah 1 Mei 2022 ya sampai dengan 30 April atau akhir April 2023 gitu. Oke, gimana kalau misalkan ya, ini Mei nih. Oke. Ini April 2023. Misalkan kita nanamnya di sini nih, tapi panennya di sini masuk nggak? Nah, oke. Ini masuk ya. Gimana kalau tanamnya di sini, panennya sebelum 1 Mei? Ini nggak masuk. Oke. Gimana kalau misalkan saya pakai garis panjang ya. Oke. Gimana misalkan kalau ya, kalau saya tanamnya di sini, tapi panennya di sini lewat April 2023, ini juga masuk ya, ini juga masuk. Apalagi kalau tanamnya di sini, panennya juga di dalam periode ini masuk ya, gitu. Artinya kalau ada tanam yang di antara periode ya, ini periode itu ini ya, oke, itu masuk. Ataupun panennya yang ada di dalam periode tanamnya di luar, contohnya yang ini. Tanamnya di luar periode tapi panennya udah masuk periode yang ditentukan, itu juga masuk ya. Yang nggak masuk itu yang seperti ini, atau yang udah lewat 30 April itu baru tanam ya. Yang ini nggak masuk gitu ya. Ya seperti itu ya. Nah, untuk subbrown itu ada 3 ya. Subbrown itu per tahunnya ada 3. Oke. Untuk Januari sampai April itu masuk subbrown 1. Untuk Mei sampai Agustus, Mei, Juni, Juli, Agustus itu masuk subbrown 2 ya. Untuk September sampai dengan Desember itu masuk subbrown 3 ya, gitu.
Contoh misalkan nih, saya tanamnya Januari nih, Januari tahun 2022, tapi panennya itu masuk periode misalkan, bulan apa ya, bulan Mei, panennya bulan Mei 2022. Ini tanam, ini panen misalkan. Ya, untuk tanamnya kan nggak masuk, tapi panennya masuk, berarti dihitung gitu ya. Nah, nanti berarti tanamnya itu subron 1 ya, masuknya subron 1 2022, oke. Untuk panennya itu subron 2 2022, gitu ya. Kita langsung aja ke kolom prakteknya. Nah, jagung yang pertama ya, kodenya untuk kodenya, kemudian untuk, volume produksi, untuk satuan produksi ya, untuk jenis produksi, untuk, jenis tanamannya gitu ya, apakah dia pangan, hortikultura, atau perkebunan, itu ada di aplikasi ST2023 kode gitu ya. Nah, untuk jagung hibrida sendiri ini kodenya adalah 1213, sedangkan tembakau itu 3211. Yang tembakau adalah 3211. Untuk jenis usahanya di sini tanyakan apakah budidaya atau pembibitan. Budidaya itu berarti kita dari pengolahan lahan, kemudian penanaman benih ya atau penyemaian, terus pemeliharaan sampai akhirnya pemanenan gitu. Itu budidaya. Kalau pembibitan berarti ya bukan budidaya ya, jadi khusus itu pembibitan saja misalkan seperti itu. Nah, kebetulan ini budidaya. Kalau pembibitan memang, jarang ya gitu. Nah, jagung yang pertama ya, itu ditanami di lahan yang 1.400 atau yang 100 bata dengan yang 200 bata gitu ya. Dan itu dianggap, bareng nanamnya gitu. Oke, kondisi utamanya ini adalah satu. Kondisi utama teman-teman bisa lihat nah di sini ya, ada kodenya. Apakah tanaman tunggal? Tanaman tunggal itu berarti ya udah di ladang tersebut ditanaminya jagung aja semua gitu, jagung aja. Kalau tanaman campuran berarti nyampur sama tanaman lain gitu ya, tapi tidak beraturan. Kalau tumpang sari ya beraturan gitu ya. Tuh. Ada tanaman asosiasi antara semusim dan tahunan gitu ya. Jadi di situ ada tanaman tahunan, terus karena tahunan itu kan lama panennya, ya di antara tanaman tahunan itu kita tanam tanaman semusim gitu ya. Tapi biasanya atau mayoritas itu adalah tanaman tunggal gitu. Oke, untuk yang kedua juga sama tanaman tunggal. Yang jagung musim ketiga juga sama. Oke, subron jagung pertama itu Pak Andi ya, itu nanam itu akhir April ya, akhir April tahun lalu. Nah, akhir April tahun lalu itu kan nggak masuk ya, nggak masuk periode untuk diteliti gitu ya, atau untuk didata, tapi panennya masuk gitu ya, sehingga ini harus ditulis ya. Oke, subronnya 1 akhir April ya, karena masih bulan April tahun 2022 ya. Luas tanamnya 2 lahan tadi digabungkan berarti 4.200. Sistem pemanenan selama periode gitu ya. Oke. Untuk kode 1 ya. Untuk kode 1 itu dipanen sendiri ya. Maksud dipanen sendiri itu ya kita yang panen gitu, bukan orang lain yang panen. Maksudnya itu milik kita lah, panen kita gitu. Walaupun ketika kita panen dibantu orang lain ya, itu tetap maksudnya dipanen sendiri. Misalkan kita pakai buruh nih, pakai buruh 10 orang gitu ya, tapi ya itu panenan kita berarti dipanen sendiri. Kalau kode 2 itu diijonkan ya. Diijonkan tuh saya juga baru tahu istilah ijon sekarang ya. Diijonkan tuh eh, ladang kita belum masa panen nih ya, tapi karena kita butuh uang gitu ya. Kita belum tahu nih panennya bakal segimana. Kita jual ya, kita butuh uang. Itu saya ada ladang tapi masih pemeliharaan ya, untuk panen mungkin sebulan lagi gitu ya. Mau dijual lah. Itu kalau lancar misalkan panennya bisa 10 juta, tapi nggak apa-apa lah ini 5 juta karena saya butuh banget duit misalkan. Nah, itu diijonkan. Kalau ditebaskan itu udah mau waktu panen ya, tapi dijual ke orang lain ya. Setelah panennya ya udahlah itu eee, beli itu gitu ya, tapi udah kelihatan itu namanya ditebaskan ya. Kemudian panen belum habis. Nah, biasanya kalau panen belum habis, itu contohnya adalah yang, panennya bisa per periodik, misalkan setiap minggu sekali gitu ya, kayak cabai merah, misalkan ya cabai besar merah, itu seminggu sekali, atau cabai rawit itu 2 minggu sekali gitu ya. Kemudian kalau 8 puso, puso itu, jumlah panennya di bawah 11% dari, nilai normal gitu ya.
Contohnya tanaman cabe biasanya normalnya misalkan kita bisa panen sampai 15 kali gitu ya. Tapi karena ada serangan patek misalkan ya atau antraknosa gitu ya, virus, ternyata rusak ya, cuman bisa panen sekali gitu ya. Atau misalkan ladangnya 4.200 ternyata yang bisa dipanennya hanya 100 meter persegi 100 meter persegi dan nilainya di bawah ya 11% dari total normal gitu ya. Nah itu puso ya, dan itu nggak dihitung ke depannya ya, gitu. Dianggap nol. Kemudian yang 9 dipanen. Tidak dipanen itu misalkan, kayak tembakau nih ya, tanam, pas mau waktu panen nggak ada penyakit, nggak ada apa gitu ya. Tapi pas mau waktu panen harganya tuh nggak masuk akal gitu, murah banget dan kalau kita panen justru ongkos panen lebih mahal gitu ya. Atau tomat misalkan ya. Tomat pas mau dipanen ternyata ongkos panen lebih mahal daripada harga tomat itu sendiri gitu ya, jadi nggak dipanen. Nah kalau belum panen, itu pada masa atau akhir Subron 1 2023 atau pada April 2023 itu belum panen ya. Ya jadi lewat April 2023 itu belum panen gitu. Ya itu untuk penjelasannya gitu. Nah misalkan untuk Pak Andi ini pemanenannya adalah manen sendiri ya. Untuk yang pertama manen sendiri, kemudian panennya itu pada awal September 2022, berarti udah masuk Subron 3 gitu ya, tahun 2022. Oke. Luas panennya 4.200 juga, tapi bisa aja ada yang luas tanam 4.200 tapi pas panen misalkan jadi 4.000, yang 200-nya misalkan karena di pinggir jalan ya, waktu tanamannya masih muda, ada mobil truk yang jatuh misalkan situ sehingga tanamannya rusak dan nggak bisa dibenerin gitu ya, bisa aja gitu ya, seperti itu. Atau, terserang hama pengganggu misalkan, ya bisa ajalah seperti itu gitu. Nah, jika luas panen lebih kecil dari luas tanam penyebab utamanya apa? Nah, karena kita nilainya sama, luas tanam 4.200, luas panen juga 4.200, jadi ini nggak perlu diisi untuk 413 ya. Jenis produksinya, oke ini bisa lihat di daftar ST2023. Untuk jagung itu kode produksinya adalah 16, yaitu pipilan kering. Kemudian untuk satuan produksinya 01 itu adalah satuan kilogram ya. Dan pada saat itu Pak Andi panen sebanyak 1,5 ton ya atau 15 kintal atau 1.500 kilogram. Untuk nilai produksinya pada saat itu ya, pada saat panen itu harga per kilonya untuk jagung itu ada 5.000 sehingga nilai produksinya adalah 7,5 juta ya. Tapi karena di sini satuannya ribu ya, rupiah, jadi udah ada ribunya, berarti untuk 3 nol terakhir itu nggak usah dicantumin. Jadi kalau 7.500.000 hanya ditulis 7500 ya. Contoh seperti ini. Ini 7.500.000. 7.500 kan. Nah, ini satuannya kan udah Rp1.000 nih, ya. Udah Rp1.000 sehingga yang ini nggak usah diinput. Jadi yang ditulis di sini adalah 7500 gitu ya. Jadi 3 nol terakhirnya nggak usah diinputkan. Ya, kemudian nilai produksi ikutan. Nah, nilai produksi ikutan tuh kayak sampingannya dari tanaman tersebut ya. Contoh misalkan tanaman singkong ya. Nah, produk utamanya itu kan singkong ya, buah singkong atau ubi singkong gitu ya. Tapi daun mudanya suka dijual juga gitu ya. Suka dijual juga. Nah, itu adalah nilai produksi ikutan. Tapi untuk jagung hibrida ini nggak ada nilai produksi ikutannya sehingga di sini kita isi 0 ya. Oke. Kemudian jika rincian 409 ada berkode 2 dan atau 3, isikan nilai ya. Nah, ini kalau diijonkan ya atau kalau ditebaskan gitu ya. Hasil atau harga ijonan atau harga tebasannya diisi di sini ya. Diisi di sini gitu. Kemudian pemanfaatan produksi selama periode ya. Pemanfaatan produksi selama periode kode 1 itu kalau seluruhnya untuk dijual. Ini ya, teman-teman bisa baca di sini. Oke. Kemudian yang kedua produksi sebagian besar untuk dijual dan sisanya dikonsumsi. Kemudian yang ketiga kode 3 itu produksi sebagian besarnya untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya untuk dijual.
Yang 4 tuh produksi seluruhnya untuk dikonsumsi sendiri ya. Nah, ada pertanyaan nih, ya nilai produksinya itu gimana kalau sebagian ada yang, nggak dijual misalkan dikonsumsi sendiri. Itu tetap dimasukkan ya, karena nilai produksi ya, ini nih nilai produksi yang ini ya. Oke, misalkan dari 1.500 ini nggak dijual semuanya nih, yang dijual hanya 1.000 kilo gitu ya, atau 1 ton, yang setengah kintalnya nggak dijual. Nah, untuk nilai produksinya tetap, karena ini nilai produksi yang ditanyakan. Nilai produksi itu konsepnya adalah volume produksi dikalikan dengan harga jual. Ya, dikalikan dengan harga jualnya gitu. Nah, itu nilai produksi gitu ya. Bukan yang ditanyakan itu kan bukan nilai keuntungan, bukan, tapi nilai produksi. Toh kalaupun, produk tersebut dikonsumsi sama kita itu kan bernilai gitu ya, ada nilainya di situ gitu. Nah, semoga paham ya. Itu nilai nilai produksi itu berarti semuanya, ya mau dijual semuanya atau enggak semuanya, itu nilainya, eee, dihitung. Oke, sekarang ke jagung yang kedua ya. Ternyata jagung yang kedua, nah jagung yang kedua ini ditanam setelah ini berarti di Subron 3 ya. Subron 3 tahun 2022, luas tanamnya sama 4.200 ya. Kemudian karena butuh nih ya, baru juga 2 bulan ditanam gitu ya. Wah, ini butuh, mau diijonkan aja gitu ya. Akhirnya diijonkan karena butuh uang gitu. Nah, kalau diijonkan langsung ke, halaman 419 ya gitu. Di sini pertanyaannya isikan nilai ijon atau tebasan selama periode tersebut. Nah, biasanya ini kan sebelumnya dapat 7,5 juta gitu ya, tapi ini harga ijonan, dikasih 3 juta gitu ya. Berarti sini kalau 3 juta dihitungnya 3.000 karena 3 angka belakangnya itu adalah masuk ke satuannya gitu ya. Jadi kalau 3 juta ditulisnya 3.000 gitu. Pemanfaatannya, ini ada yang kelewat tadi. Yang atas itu pemanfaatan produksinya apa? Kalau jagung, hibrida itu untuk dijual seluruhnya ya. Yang ijon juga sama dijual seluruhnya. Gitu. Kemudian kita ke jagung yang ketiga. Nah, jagung yang ketiga ini ditanam pada Subron 1 tahun 2023. Akhirnya, artinya baru gitu ya, baru tanam. Jadi pada saat ini belum dipanen ya. Belum dipanen itu kodenya adalah 0 gitu. Kalau belum dipanen ya tidak diisi ke sananya ya. Kemudian yang tembakau. Oke. Yang tembakau ini Pak Andi ya, nanam pada Subron 2 tahun 2022. Kondisi utama tanamannya ya hanya tanaman tembakau ya, nggak dicampur-campur. Subronnya 2, tahunnya 2022. Subron 2 itu berarti di antara bulan Mei sampai bulan Agustus ya. Luas lahannya itu yang nyewa itu ya, itu 100 meter persegi. Ya, kemudian kondisi pemanenannya dipanen sendiri ya, dipanen sendiri. Panennya itu pada akhir tahun, yaitu Subron 3 2022 itu. Luas panennya ternyata hanya 50 meter persegi. Wah, kenapa nih gitu ya. Nah, itu harus ditanyakan di kolom berikutnya. Jika luas panennya lebih kecil, tanyain apa penyebabnya gitu ya. Nah, penyebabnya kan di sini ada kekeringan, hama penyakit, banjir, panen sebagian, terus ada karena hewan, terus ada pencurian gitu ya dan lainnya. Nah, kebetulan pada saat itu harga tembakau sangat tinggi jadi ada yang nyuri gitu ya. Berarti ini kode 7 ya. Terjadi pencurian. Kemudian jenis produksinya bisa dilihat di daftar ST 2023 kode itu untuk tembakau ya. Jenis produksinya adalah daun kering kalau nggak salah ya, itu kodenya 11 dan satuan produksinya kilogram itu 01. Jenis produksinya 11 atau daun kering, satuan produksinya 01. Volume produksinya itu 50 kilo ya, 50 kilo dan nilai produksinya
adalah 5 juta karena pada saat itu 1 kilonya 100.000 ya. Karena 5 juta berarti ditulisnya 5.000 gitu ya. Nah, pemanfaatan produksi adalah dijual seluruhnya. Sorry, yang bawah berarti ya, karena yang itu belum panen. Ya. Nah, jika sudah seperti itu, ya teman-teman, kita lanjutkan pengisian. Oke, lanjutkan pengisian berikutnya. Nah, apakah mengusahakan tanaman hortikultura tahunan? Ya, karena di sini bukan bahasan kita lewat saja. Berarti tidak, kode 2 ya. Kemudian, apakah mengusahakan atau memelihara ternak? Kode 2, maka lanjut ke blok 7. Kita lanjut ke blok 7. Oke, apakah mengusahakan tanaman kehutanan? Tidak, Pak Andi tidak mengusahakan kan ya. Jika tidak, lanjut ke R721. Apakah melakukan usaha penangkaran tumbuhan atau satwa liar? Tidak juga. Maka lanjut ke R731. Apakah melakukan usaha pemungutan hasil hutan? Tidak juga. Ya enak kalau di lapangan gini ya, tidak. Tapi memang mayoritas seperti itu ya. Ya biasanya fokus di satu sektor gitu. Apakah melakukan kegiatan usaha budidaya ikan? Tidak juga. Oke, lanjut ke R817. Apakah melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan? Tidak juga. Oke, jika tidak lanjut ke blok 9. Oke, jasa pertanian ya. Apakah Anda melakukan usaha jasa pertanian? Tidak juga. Oke, lanjut ke 902A. Apakah mengetahui istilah bibit rekayasa genetika? Kita tanyakan. Ternyata tidak tahu ya. Oke, kalau tidak tahu lanjut ke 903. 903, apakah tanaman berada di bawah pelindung selama periode Mei 2022 sampai April 2023 gitu ya. Oke, bawah pelindung tuh kayak rumah kaca ya, atau pakai plastik ultraviolet gitu ya. Nah, untuk tanaman pangan akan tidak, nomor 2 ya. Hortikultura juga tidak gitu ya. Perkebunan. Kemudian kita lanjut ke blok 10 ya. Apakah pernah mendapat penyuluhan? Ya, kalau pernah angka 1, kalau tidak angka 2. Misalkan hanya dapat penyuluhan tanaman pangan aja, berarti ini 1, sisanya 2. Nah, apakah mengikuti program perhutanan sosial pada 1 Mei? Tidak. Kalau tidak itu lanjut ke R1003. Ya, 1003 itu di bawah. Apakah melakukan penanaman yang ini ya. Ini. Apakah melakukan penanaman atau memanfaatkan tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian lainnya atau peternakan atau perikanan? Misalkan di hutan ya. Di hutan itu antar pohonnya agak jauh. Nah, di sela-selanya itu kita tanam kentang misalnya atau tanam apa. Nah, itu agroforestry. Atau kita manfaatkan hutan itu untuk ternak kita. Misalkan di sana di apa ya? Ya digembalakan di sana misalkan ya, gitu. Atau lain sebagainya lah yang memanfaatkan hutan. Nah, karena biasanya jauh dari hutan, ya misalkan Pak Andi ini nggak ada hutan kalau di sini, berarti tidak ya. Apakah menjadi anggota kelompok tani? Misalkan iya. Rata-rata iya ya. Kemudian 1004, apakah bagian dari kemitraan atau pertanian plasma selama periode itu? Tidak. Apakah menerapkan teknologi modern? Nah, biasanya untuk saat ini yaitu banyak yang menerapkan penggunaan alat dan mesin. Contohnya alat untuk untuk merapikan lahan sebelum penanaman, atau kalau jagung alat panennya ya yang pakai perontok jagung gitu ya. Tapi ini tidak termasuk alat manual. Misalkan ada sarung tangan besi tapi eh, apa ngemisahin pipilan jagungnya itu masih manual pakai tangan, cuman dibantu alat besi gitu ya, itu nggak termasuk ya. Tapi di sini alat untuk perontok jagung gitu ya.
Kemudian penggunaan internet atau smartphone atau teknologi informasi. Nah, ini bisa ditanyakan apakah selama bertani ini cari-cari informasi kayak misalkan bikin pupuk dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di situ. Atau nyari konsumen atau komunikasi dengan konsumen atau dengan calon pembeli gitu ya. Nah, biasanya ini ya juga. Berarti kodenya satu satu. Nah, untuk penggunaan drone. Kalau drone untuk bikin konten gitu ya di lahan pertanian itu nggak termasuk. Tapi untuk ngecek misalkan karena lahannya luas, ya itu dipakai ngecek itu bisa, atau drone-nya dipakai untuk eee, menyiram gitu ya. Ya kalau mungkin ya itu juga bisa. Kemudian penggunaan kecerdasan buatan atau AI. Ini kayaknya langka sekali ya karena kemudian jenis pupuk yang digunakan untuk tanaman semusim. Ya intinya ini jenis pupuk. Nah biasanya urea dan NPK biasanya gitu ya kalau untuk jagung di daerah saya. Tapi ada daerah-daerah termasuk daerah saya ya, biasanya mereka nggak ngerti pupuk NPK. Kebanyakan petani itu biasanya udah tua gitu ya, itu bilang itu Posca gitu ya. Posca itu padahal merek dagang gitu ya, isinya NPK gitu. Tapi kita sebagai petugas ya usahakan mengertilah maksudnya ke situ. Kemudian kalau pupuk non organik lainnya berarti selain urea dan NPK. Kalau pupuk organik itu pupuk yang bahan-bahannya adalah bahan-bahan organik, kalau biofertilizer itu pupuk yang ada bahan biologinya kayak misalkan ada, eee, ya ada jamurnya di dalamnya atau ada organisme yang ngebantu atau bakteri ya, mikroorganisme yang misalkan pakai EM4, efektif mikroorganisme gitu ya. Kemudian nomor 6 ada pupuk dari kotoran hewan, ini pupuk kolong biasanya istilah lainnya. Yang 9 kodenya tidak menggunakan pupuk, oke. Terus kalau 0 tidak mengusahakan budidaya tanaman, dan perikanan gitu ya. Oke, ini kodenya boleh multiple ya. Misalkan, Bapak Andi ini pakai pupuk urea dan pupuk NPK juga pupuk kotoran hewan ya untuk, pengolahan lahan misalkan. Berarti ini pakai koma ya, 1,2,3 gitu. Nah, jika 1006 berkode 1 dan atau 2 berapa jumlah pupuk? Gitu. Jadi kita tanyain selama periode kemarin nanem habis berapa pupuknya gitu ya, ureanya berapa, NPK-nya berapa gitu. Kalau pupuk, kandang itu nggak ditanyain ya, misalkan ureanya saya habis, 3 kintal, NPK-nya juga 3 kintal, berarti kita tulis ini 300 ya, ini juga 300. Terus pakai pupuk cair nggak? Misalkan enggak berarti nol, ya NPK-nya juga nol kalau nggak pakai gitu. Kemudian tanyain sekarang masuk ke jenis pestisida yang dipakai gitu. Nah biasanya insektisida itu selalu dipakai. Nah kalau jagung sekarang itu, banyak yang pakai herbisida selektif. Jadi herbisida itu, obat buat ngebunuh rumput ya, tapi kalau yang selektif itu walaupun kena ke tanaman jagungnya nggak apa-apa gitu. Biasanya yang kering, yang mati itu hanya rumput-rumputnya aja. Nah, kenapa ini dilakukan? Supaya rumputnya mati, karena kalau rumputnya mati, nanti si pupuk yang dikasih, yaitu maksimal diserap oleh si tanaman utama atau jagung gitu ya. Kalau rumputnya pada hidup kan nanti, sebagian diambil sama rumput gitu nutrisinya ya. Kalau fungisida adalah, eee, obat untuk ngebunuh jamur yang merugikan ya, atau panjai atau pungi gitu ya. Kalau rodentisida itu biasanya di tanaman padi ya, kalau rodentisida itu untuk, ngeberantas tikus ya, tapi tidak termasuk tikus berdasi. Kemudian pestisida jenis lain, kalau yang nggak disebutan tadi. Kalau kode 9 itu tidak menggunakan pestisida, kalau kode 0 tidak mengusahakan budidaya tanaman. Nah ternyata Pak Andi ini cuman pakai insektisida sama herbisida saja gitu, berarti 1,2 ya. Jadi jawabannya bisa multiple. Apakah unit usaha melakukan pencatatan atau pembukuan? Nah, Pak Andi itu karena udah tua, wah saya mah la haula aja, nggak ada catat-catat gitulah gitu katanya. Berarti kode 1 ya, itu tidak pernah. Nah, kemudian pendapatan unit usaha yang berasal dari usaha pertanian, terhadap total pendapatan usaha ya, gitu. Nah, karena Pak Andi ini memang 100% ke sawah atau usahanya hanya usaha pertanian, berarti
Pas kita tanya, wah saya mah 100% gitu ya, ini 5. Kalau misalkan memang punya warung gitu ya dan, warungnya kecil menyumbang, ya berarti mungkin kode 4 ya. Jadi tetap pendapatan terbesarnya dari usaha tani gitu. Nah seperti itu ya. Kemudian jika R210 berkode 7, apakah dalam unit usaha pertanian melakukan kegiatan ekonomi lain ya, itu, eee, kalau di kode yang di awal tadi ada yang kode 7 atau 8. Nah, kalau manufaktur pengelolaan produk makanan, produk pertanian, ya contohnya, eee, pabrik-pabrik makanan gitu ya. Kalau manufaktur kerajinan tangan, ya kerajinan tangan, grosir dan eceran, ya ngertilah perbaikan kendaraan motor, bengkel berarti ya, hotel dan restoran, agrowisata dan lainnya. Kemudian pertanyaan 1010, apakah mendapatkan bantuan usaha pertanian selama periode ya? Biasanya kalau masuk ke, kelompok tani itu dapat ya, oke. Nah, sumber bantuan yang diperoleh, yang pertama dari pemerintah, iya atau tidak gitu ya, iya. Misalkan dari BUMN atau BUMD tidak, perusahaan swasta misalkan iya dapat, benih gratis atau bibit gratis ya. Jenis bantuan yang diperoleh, kalau dari pemerintah terus punya kartu tani, di awal kan ditanya punya kartu tani, ya biasanya itu dapat, subsidi pupuk ya. Sarana dan peralatan produksi misalkan tidak ya. Untuk bibit, nah tadi ada yang dari perusahaan swasta, untuk pakan tidak karena tidak beternak dan berikan, kemudian lainnya tidak. Nah, sekarang identifikasi komoditas yang diusahakan atau dipelihara ini di sini tulis ya. Nah, di blok catatan, di blok 11 ini juga, boleh dicatat atau perlu dicatat, dimasukkan, hal-hal yang penting ya. Contohnya, tadi ya, tembakau luas panennya lebih kecil gitu ya daripada luas tanam karena terjadi apa gitu ya. Kemudian pada tanaman jagung saat, pernah gitu atau ada yang diijonkan pada penanaman yang kedua di dalam periode pencacahan misalkan seperti itu ya. Oke. Oh tadi ada yang kelewat nih ya, rincian 10-11 apakah memiliki akses terhadap KUR. Nah biasanya kalau dia anggota tani itu ada akses tuh, tapi kebetulan Pak Andi ini enggak ngambil gitu ya berarti tidak. Nah, apakah unit usaha dilindungi asuransi? Nah kalau di pedesaan ya, itu biasanya tidak. Kalau tidak lanjut ke 10 atau 10-13. Jika mengusahakan tanaman perkebunan, nah enggak mengusahakan tanaman perkebunan jadi, nggak perlu diisi. Karena kalau diisi, misalkan tidak, berarti kita mengusahakan perkebunan gitu. Karena pertanyaannya juga jika mengusahakan tanaman perkebunan. Oke, untuk, eee, rincian 10-14 sampai dengan 10-16 ini khusus untuk kode perkotaan. Karena kita, lagi mencacat di perdesaan jadi ini nggak perlu diisi. Kemudian kita langsung ke blok 12 yang terakhir pengesahan. Nama pemberi informasi, sini Andi. Tanggal wawancara misalkan 3 Juni 2023 ya, tanda tangan Andi misalkan. Jam selesai, tadi kita mulainya jam 1 ya, biasanya untuk pertanyaan yang tadi agak cukup banyak itu bisa sampai 20 menit gitu ya, bahkan 25 menit. Kalau saya ini panjang ya karena sambil dijelaskan gitu. Nanti kalau misal teman-teman udah terbiasa ya itu sekitar 15 sampai 20 sampai 25 lah, nggak akan lebih dari itu kayaknya. 13.20 selesainya ya. Oke ini tinggal diisi, kode, nama, dan lain sebagainya gitu ya. Nah untuk si Budi ya, untuk si Budi itu ditambah ya, jadi L2-nya dokumennya ditambah. Nanti bedanya, oke, bedanya adalah di ini, nomor urut pertaniannya adalah 02. Yang tadi kan 01, ini 02 gitu ya. Ke bawahnya ya tinggal disesuaikan saja gitu. Oke, terima kasih, cukup sekian dari saya, semoga mudah dipahami ya, karena ini materinya sangat kompleks dan kesana kemari gitu ya. Semoga teman-teman sehat selalu dan, nggak usah terlalu stres gitu ya dijalani aja. Nanti biasanya lewat hari ketiga atau lewat hari keempat udah pada jago dan pada cepat biasanya gitu ya. Oke terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.